Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, dari Bukit Sion, saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 4, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu, karena begitu besar kasih setia Tuhan yang selalu nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun menyertai kami semalam lamanya, sehingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan penuh selamat, dengan penuh sukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Memulai segala aktivitas kami pada pagi hari ini, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami dan dapat kami jadikan sebagai sulu dan pedoman dalam menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kami yang datang kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ayub 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21, firman Tuhan berbunyi demikian. Elifas menegur Ayub. Maka berbicaralah Elifas, seorang teman. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini. Siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Singa mengaum, singa meraung. Patahlah gigi singa-singa muda, singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisikan. Waktu bermenung oleh sebab khayalan malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang. Aku terkejut dan gentar, sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku, suara berbisik-bisik kudengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah
kemah mereka dicabut, mereka mati tetapi tanpa hikmat. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang masih diperkenan mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, saya memberikan satu tema, yaitu sahabat sejati. Sahabat sejati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, sahabat sejati adalah sahabat yang selalu ada dalam suka maupun duka. Sahabat sejati bukan mereka yang ada hanya ketika kita senang saja, tetapi dia yang selalu ada di saat kita sakit dan berduka. Dia menghibur, dia menguatkan dan membangun semangat kita ketika kita dalam kelemahan tubuh. Pembacaan kita pada pagi hari ini dalam kitab Ayub. Elifas adalah sahabat Ayub. Dalam ayat 1 sampai ayat 4, sahabat Ayub ini atau Elifas ini memuji kesalehan dan kearifan Ayub karena waktu Ayub belum terkena penyakit, dia selalu menguatkan dan dia selalu menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Namun di ayat 5 sampai ayat 7, pujian Elifas kepada Ayub kemudian berubah menjadi kritikan dan tuduhan serta penghakiman. Bukannya Elifas memberikan penguatan kepada Ayub ketika Ayub mengalami penderitaan, sakit penyakit, tetapi justru dia menegur Ayub. Bahkan dia menghakimi Ayub atas penderitaan yang Ayub derita. Elifas menyatakan bahwa orang yang benar, orang yang hidup kudus, pasti berhasil dan diberkati. Tetapi orang jahat pasti menderita seperti yang dialami oleh Ayub. Elifas meyakini bahwa penderitaan dan pergumulan yang dialami oleh Ayub merupakan teguran atau didikan kepada Ayub atas dosa-dosa yang telah diperbuat oleh Ayub. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, nasihat Elifas kepada Ayub ini adalah nasihat yang keliru atau nasihat yang salah. Karena dia mengatakan bahwa orang yang menderita itu sudah pasti berdosa. Dan dia juga mengatakan bahwa orang yang benar tidak akan pernah mengalami penderitaan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang benar sekalipun, orang yang saleh sekalipun, pasti pernah mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Ayub. Yesus Kristus pun juga mengalami penderitaan, walaupun Yesus Kristus tidak pernah melakukan kesalahan atau tidak pernah melakukan dosa. Tetapi karena cinta kasihnya kepada umatnya, sehingga ia rela berkorban untuk menyelamatkan umatnya. Yesus Kristus, dialah sahabat sejati kita. Dialah yang selalu ada menemani kita. Dia yang selalu menguatkan kita ketika kita dalam duka cita. Dia selalu menguatkan kita ketika kita sakit. Dia yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Dialah sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, janganlah kita terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa penderitaan yang orang alami, penderitaan yang kita alami itu akibat dari dosa-dosa kita. Tetapi marilah kita meyakini bahwa
di balik penderitaan, pergumulan yang kita alami, ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk selalu meminta hikmat Tuhan, sehingga kita bisa merespon setiap pergumulan, setiap penderitaan yang kita alami dengan benar. Kita juga perlu meminta hikmat kepada Tuhan, sehingga kita tidak menggunakan mulut kita untuk menghakimi orang lain ketika orang lain dalam kesusahan atau dalam penderitaan. Tetapi kita harus selalu menguatkan dan saling peduli terhadap sesama kita. Demikian firman Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kami dalam membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu di pagi yang indah ini. Tolong kami Tuhan untuk bisa melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Berikan hikmat kebijaksanaan-Mu kepada kami, sehingga kami selalu bisa melihat pergumulan kami dengan baik dan sesuai dengan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka memperoleh kekuatan dan kesehatan yang asalnya daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami, sehingga dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan yang terus dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang berduka cita, Tuhan yang menghibur, menguatkan mereka, sehingga mereka juga terus merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang memberkati kami dalam segala tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Berikan hikmat-Mu kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengangkat tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan dengan rasa takut akan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ini doa kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.